Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nirmala S dengan NIM 220209504001 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dengan NIM 220209502162. Perkenalkan, nama saya Siti Oleni Saleh dengan NIM 220209502134 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sudani, NIM 220209502154. Perkenalkan, nama saya Arif Sultan Syam dari kelompok 1 dengan NIM 220209502160. Kenalkan, nama saya Nurul Lesna, NIM 220209502038 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Afilia Afisa dengan NIM 220209502140. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dengan NIM 220209502137. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Pengertian belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. 1. Apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. 2. Hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. 3. Adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon, penguatan yang bisa berupa penguatan positif dan negatif. Hukum pada teori belajar behavioristik. Yang pertama, hukum kesiapan. Hukum kesiapan berarti kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh peserta didik maupun para pendidik. 2. Hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Artinya, kegiatan pembelajaran akan berhasil jika peserta didik dibiasakan untuk terus latihan secara kontinu. 3. Hukum efek. Hukum efek berarti efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memotivasi dirinya untuk terus belajar. Contohnya, seorang peserta didik mendapatkan hadiah berupa buku tulis matematika karena berhasil mendapatkan nilai sempurna di ujian tulis matematikanya. Efek yang dirasakan adalah bahagia dan bangga. Efek itu diharapkan bisa memotivasi peserta didik tersebut untuk terus belajar. 4. Hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Perubahan sikap dipengaruhi oleh hal-hal yang ia dapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ciri-ciri yang membedakan teori ini dengan teori belajar yang lain yaitu 1. Mengutamakan pengaruh lingkungan. 2. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. 3. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. 4. Bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf.
Yang terakhir, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement. Kali ini saya akan membacakan materi tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, yang satu, kelebihan. Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, sportivitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Selanjutnya, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Selanjutnya, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, ada kekurangan. Yang pertama, membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Dan yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik terkesan pasif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari materi kami yaitu teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Teori belajar ini memiliki beberapa prinsip, salah satunya yaitu apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Pada teori belajar ini memiliki 4 hukum. Hukum yang pertama yaitu hukum kesiapan, hukum yang kedua yaitu hukum latihan, hukum yang ketiga yaitu hukum efek, dan hukum yang keempat adalah hukum sikap. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa ciri-ciri, salah satunya yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan dan hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Teori ini memiliki beberapa contoh, salah satunya guru memberikan materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Guru mengajar memberikan lebih banyak contoh berupa instruksi. Teori belajar ini juga memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu kekurangannya membatasi kreativitas mahasiswa atau peserta didik karena pembelajaran ini hanya berpusat pada guru sehingga para peserta didik terkesan pasif. Dan teori ini memiliki kelebihan peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, relaks, dan daya tahan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.